Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus syiyam syahrun bihi nutahhiru ajsadana minal ma'asi wal asam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan bulan puasa. Di dalamnya ada kesempatan buat kita untuk membersihkan diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ittihad beserta jajarannya, yang saya hormati para alim, para ulama, para hujaj, hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah hakul yakin kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan kultum. Kultum itu kan singkatan kuliah 17 menit. Barusan kata pembawa acara jangan lebih 15 menit. Berarti kulimas ya. Kuliah 15 menit. Siap sebelum gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun yang lalu seperti itu kondisinya kita. Ada yang tarawih tapi umpet-umpetan, betul? Sekarang alhamdulillah, tapi tetap walaupun kita diberi kebebasan, yang namanya kita orang Islam, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Inti yang terakhir hendaklah kita bersuci, artinya bersih lingkungannya, prokesnya. Saya mohon izin nih Pak Ketua DKM lepas masker, insyaallah sehat kita semua, amin. Pada kultum ini tadi sudah disampaikan oleh pengatur acara, judulnya puasa berkualitas. Kalau kita membeli barang ke toko, ke swalayan, barang yang akan dibeli oleh kita sudah dicita-citakan mereknya ini, model ini, dan seterusnya. Ala kulihal barang tersebut ingin bagus atau kualitasnya number one. Ramadan labelnya buat kita, namun kemasannya bagaimana? Ini permasalahannya. Yang mengemaskan kita masing-masing. Ada yang sama, ada yang beda, tergantung ilmunya. Maka dalam barang pun sama. Ketika barang itu disebut barang yang bagus, yang berkualitas, bahkan ekspor dan impor, begitu kata pemilik toko. Coba lihat dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana puasa ini agar betul-betul bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam sebuah kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah pada halaman 148 ada di alinea kedua di tengah. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama salafus sholihin, Habib Alwi Al-Haddad Al-Hadrami rahimahullah, yang hidup pada tahun 1636 Hijri Masehi. Apa kata beliau supaya puasa kita bagus, supaya puasa kita berkualitas? Dan memang harus seperti itu. Belum tentu tahun depan kita ada di sini, betul apa betul? Maka jadikan saum ini puasa yang betul-betul bermakna di sisi Allah. Di dalam kitab itu walisoimi adabun. Dan untuk orang-orang yang berpuasa ada adab-adabnya, ada etikanya, ada akhlaknya, ada tata caranya. La yakmulu syamuhu illa biha. Tidak akan sempurna siapapun dia yang berpuasa illa biha, kecuali adab-adab tadi dilaksanakan ketika kita berpuasa.
Mana saudara? Yang pertama, ayyahfadhu lisanahu anil kadhibi wal ghibah. Jadi di dalam kitab itu adab yang pertama dalam puasa supaya kita diterima oleh Allah, supaya sempurna puasa kita, harus sanggup menjaga lisan kita, mulut kita dari ucapan dusta dan menggunjing orang. Itu yang pertama. Anil kadhibi wal ghibah. Jadi kita jangan ada, tinggal kembali kepada kita. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai malam keberapa ini sekarang? Ada yang ke-8, ada yang ke-7. Ada yang ke-8. Ada yang ke-7. Enggak ada. Ada yang ke-9. Enggak ada. Berarti semua akur ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya saudara, ada enggak kita berbuat lisan kita dusta satu kalimat saja? Tidak usah dibuka ke orang lain, tinggal diri kita. Jika ada, pada malam hari ini pun ketika nanti membaca niat kita secara serempak bersama-sama, niatkan hilangkan anil kadhibi wal ghibah. Contoh begini Bapak-bapak, paling indah, paling gampang ucapan yang paling gampang memberikan contoh ucapan bohong. Contoh, Bapak memberi belanja untuk iftar hari ini dan sahur hari ini, malam ini 200.000 misalkan. Bu, nih uang, cukupkan ya untuk buka dan sahur kita. Insya Allah, kata ibunya. Begitu besoknya Bapak tidak ngasih lagi 200.000 karena usahanya tekor. Lalu Bapak bertanya, Bu, ada sisanya enggak uang yang 200.000 kemarin? Apa kata ibu? Bapak, boro-boro ada sisanya. Minyak saja mahal, ayam saja mahal, telur saja mahal. Betul? Enggak ada Pak, habis. Padahal di kantong ibunya itu masih ada 50.000. Tuh Bu, yang 50.000 kadzab anil kadhibi la yakmulu siyamu. Puasa ibu tidak sempurna, bahkan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada ucapan dusta di antara istri dan suami. Betul? Atau suami begitu istrinya, Pak, tambahin sekarang jangan 200.000, 250. Kenapa? Harga kacang mede 175 buat lebaran, begitu. Betul nggak, Bu? Bu, kacang mede berapa, Bu? 1 kilo. Belum pernah ada yang survei, saya sudah duluan. Bener Pak, saya ke toko, berapa kacang mede? 175 Ustaz. Masya Allah, lebih mahal dari daging, saya bilang begitu. Nanya doang, nggak beli saya. Ya, nanya doang. Bilang saya ke istri, Mi, mahal bener tuh mede. Lah, Bi, nggak usah beli sekarang. Lalu saya ngelus-ngelus dada, Alhamdulillah, soleha bener ente, saya bilang begitu. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu suaminya ngasih tetap 200.000, padahal ibu membutuhkannya 250. Dipeci suaminya di sini nih, makanya saya pakai peci ini hitam. Nah di sini nih diumpetin nih, 200.000 lagi, dia punya uang 400. Tuh yang 200 diomongin bohong oleh suaminya, berarti bapak puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamin so'imin dalam hadis. Berapa banyak manusia yang berpuasa tapi puasanya tidak berkualitas, tidak ada pahalanya karena ada dusta tadi. Ayo benahi, itu satu. Yang kedua, anil kadhibi wal ghibah. Ghibah itu menggunjing orang, dosa Pak. Tetangga sebelah kita punya motor, 4 hari puasa dia beli mobil Innova bekas second. Tetangga sebelahnya gimana? Saudaraku kesini, kok tetangga kita dia usahanya biasa saja kok, bahkan punya motor pun dia jelek, kok sekarang beli Avanza, dari mana ya duitnya? Dia berdua tuh menggunjing, jangan-jangan punya tuyul, begitu Pak. Maka puasa Bapak itu tidak sempurna Pak, yang demikian. Kudunya bagaimana? Saudara kita membeli mobil Avanza atau Innova, kita doain, Alhamdulillah ya Allah, tetangga aku baru beli mobil,
Padahal dia usahanya biasa-biasa saja. Semoga ya Allah mobilnya dia bermanfaat untuk kehidupan sosial masyarakat. Kalau didoakan begitu, begitu bapak yang tidak punya mobil mau lahiran, datang malam hari, pakai tuh mobil saya. Alhamdulillah. Begitu kudunya kita sama saudara tuh. Yang kedua, yahfadhu batnuhu an tanawulil harami wasubhah. Harus sanggup menjaga, memelihara perut kita untuk diisi berbuka puasa, untuk diisi untuk bersahur nanti. Dari menemukan barang-barang yang haram juga subhat. Ini perhatikan Pak. Ustaz kan susah. Duit ini dari mana saya dapatnya dan lain sebagainya, bahkan gaji dari pegawai pun saya tidak tahu dari mana. Pak, caranya begini, begitu Bapak menerima duit tuh, pagi hari sebelum dibelanjakan dikasih ke istri kita, sholat duha dulu. Duit itu ditempelin di depan tuh, di samping sholat kita. Ketika sholat di sampingnya disimpan tuh yang mau dibelanjakan 200.000. Setelah beres kita sholat doa, wa in kana haraman fatohirhu. Ya Allah, andaikan rezeki yang akan dipakai untuk berbuka dan santap sahur nanti ada keselipan barang haram, kecepritan barang subhat, fatohirhu, bersihkan. Ya Allah, aku tidak tahu. Bersih enggak kalau begitu? Bersih doa, begitu enggak? Jujur, begitu enggak? Belum. Hal-hal sepele tapi penting Pak tuh dalam kitab tuh. Ya. Ayo lakukan malam ke-9. Malam ke-9 Pak ya? Malam ke-9 ini ayo lakukan kita. Besok Bu, Ibu, Bu, jangan buru-buru diterima uang tuh 10 juta dikasih sama suami, tanya dulu. Ayah dari mana ini uang banyak? Kata ayahnya, alhamdulillah, ayah jadi maklar tanah, gusurannya laku, alhamdulillah. Bahkan kata suami kita, masih ada Bu tuh, ini 10 juta buat ibu, nanti buat beli H-7, ibu ke Kebayoran Lama tuh, ke toko Bali. Beli apa tuh Pak? Emas, tahu aja Bapak toko Bali emas. Ini suami yang perhatian sama istrinya nih. Begitu, jangan ditanya toko Bali, toko apa ya? Toko emas. Biar istri kita yang milih, bahagiakan setahun sekali. Alhamdulillah. Giliran bulan Syawal kagak ada duit, pinjem lagi sama kita. Emang begitu suami istri mah kudu saling menutupi, betul? Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, terlebih dalam kitab itu wa khususan indal iftari. Ketika di meja itu 5 menit lagi ya Pak pembacara tuh, saya ngeliatin jam aja, saya takut kelewatan dimarahin ya. Padahal saya ada bahasan kedatangan tamu malam hari, itu judulnya indah sekali Pak. Pernah dengar nggak Bapak-bapak tuh, kedatangan tamu malam hari? Itu judul kuliah Ramadan atau sinetron kira-kira? Kuliah Ramadan Pak, baca surah Al-Hijr Pak, ayat 51 sampai 58, kedatangan tamu tengah malam. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini meja hidangan nih. Meja, lalu semua ada jus, minuman, makanan, komplit semua tuh. Apa di dalam kitab itu? Wa illama yu'addu fudulan fi haqqihi. Kita jangan berlebihan, Pak. Ketika santap, begitu kita, saya mohon izin nih, saya nyontohin Pak ya. Begitu Bapak nunggu waktu, begitu Bapak baca zikir, ijabatul doa, ijabahnya doa-doa kita, permohonan kita ketika saat berbuka puasa Pak. Jadi jangan ngeluyur Pak tuh. Duduk di situ kita berzikir, bertilawah Al-Quran, doa, nggak terasa tuh. Jangan begini, lama amat sini 30 menit, perasaan dari tadi balik lagi. Begitu dilihat, kok masih 10 menit lagi, berarti nggak ikhlas puasa Bapak. Betul? Ada yang begitu? Ada nggak? Ya kalau ada hilangkan, kalau tidak ada alhamdulillah. Bapak zikir terus tuh ya, sambil sama istrinya karena sudah beres masaknya Bu, berdua tuh. Begitu terdengar
azan dikumandangkan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya jangan ditiru ya, ini contoh doang. Kadang ada kurma, contohnya air doang. Dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Doanya tuh riwayat Abu Daud hadisnya. Telah hilang dahagaku, telah basah tenggorokanku. Makanya dhahaba fi'il madi, past tense. Padahal baru saja minum. Jadi jangan doa dulu, tapi makan, minum dulu. Begitu enggak? Alhamdulillah. Ada tuh. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alijiyab tu birahmatika ya rahim. Enggak diterima tuh, Pak. Kudunya tadi, begitu ada dikumandangkan, tahu dalam hati, a'udzubillahi minasyaiton. Minum atau ambil satu kurma makan. Dhahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Baru tambah lontong satu, air teh hangat masuk lagi. Ada sedikit makanan ke perut, langsung kita sholat maghrib berjamaah. Begitu enggak? Alhamdulillah. Pokoknya yang enteng-enteng saja lah kita, Pak. Jadi di sini wa ilama yu'addu pudulan fi haqqihi, jangan berlebihan. Ini dimakan, itu dimakan, ini dimakan, itu dimakan. Pada akhirnya datang lagu dari Jawa Barat, kamerkaan. Ada orang Jawa Barat nggak di sini? Tahu kamerkaan? Kekenyangan, sholat maghrib ogah, aduh ngusap-ngusap perut aja. Nah, itu tidak bagus, Pak, yang seperti itu. Bahkan lebih indah itu secukupnya saja dalam perut kita, sehingga ketika sholat itu enak, kita tidak berat, tidak ngantuk, khusyuk untuk dzikir. Setelah pulang kita tarawih, mau tadarus Al-Quran, baru makan sama istri. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu supaya berkualitas puasa kita itu diantaranya ada juga berdoa kita. Niat, maksudnya niatnya beda dengan sholat. Kalau sholat itu muqtaronan bi fi'lihi, niatnya dijaharkan. Sholli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Niat bukan itu. Niat bukan? Bukan. Itu talaffudu bin niat, baru ucapan niat. Niatnya mana? Allahu Akbar. Karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau belum takbir, belum niat kita, maka muktaronan dipi'lihi, dibarengin tuh dengan ngerjainnya. Kalau puasa beda. Wih, udah lebih semenit, gimana nih? Semenit lagi mohon izin, boleh? Karena ini niatnya dulu. 15 menit. Baik. Jadi niatnya tuh nanti dipimpin tuh oleh Bilal, ayo kita bersama-sama niat. Di malam hari disunahkan, jumhur ulama disunahkan di malam hari, tidak waktu imsak baru niat, tidak puasa itu. Karena khawatir lupa. Coba saya ingin tahu nih Bunda, Bu. Baca Bu, tolong Bu, niat puasa Bu. Ayo Bu, 1, 2, 3. Yang bagus nanti diumrohkan oleh saya. Tapi bertemu di Mekah. Jongkos sendiri katanya, pinter bener tuh. Ayo Bu, dibaca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Bagus. Nggak kedengeran nih bunda-bunda nih, belum pada makan kali ya. Coba bapak-bapak deh, saya bukan nguji ini. Coba 1, 2, 3. Nawaitu. Barusan ada yang kedengaran Romadona. Romadona apa Romadonu apa Romadoni? Romadona. Sah Pak Romadona. Tapi yang lebih bagus menurut ilmu nahu dan sorob, Romadhoni.
nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani, syahri mudhaf, ramadhani mudhafun ilaih. Itu yang paling bagus bermakna. Tapi Ramadan sah. Yang haram tidak boleh begini, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Maradona hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh nggak tuh? Kenapa? Hah? Pemain bola nggak boleh. Benar, itu haram Pak, nggak boleh. 1986 Argentina final dengan Inggris tuh Maradona. Di menit ke-57 gol dia. Lewat tangannya bukan sundulannya, betul nggak? Juara dunia Argentina tuh, nggak boleh Maradona ya. Jadi Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.